Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup seperti seorang anak kecil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 2 ayat 8 sampai dengan bab 3 ayat 4 dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan dilanjutkan lagi dengan ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, dari setiap kita ada yang mau menonjol. Saat kecil kita dengan saudara selalu saingan untuk dapat menjadi yang terbesar, yang terbaik agar dikasihi oleh orang tua kita. Salahkah kalau kita mau mengejar yang terbaik, yang terbesar? Hari ini di dalam Injil datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Matius 18 ayat 1. Yesus tidak langsung menjawab saudara, tetapi ia beralih kepada seorang anak kecil yang dekat padanya lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat 3 sampai dengan 5. Saudaraku yang terkasih, dari ayat ini saudara, Yesus menyampaikan dengan teguran agar bertobat, merendahkan diri dan tidak menganggap rendah orang lain, melainkan belajar menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi anak seperti anak kecil ini saudara-saudara merupakan kebesaran yang sejati dalam kerajaan sorga. Bukan soal kedudukan, jabatan dan kuasa saudara, melainkan kasih yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani sesama. Pertanyaan para murid ini menunjukkan saudara adanya kesalahan motivasi dalam mengikuti Yesus. Para murid berpikiran akan kuasa dan kedudukan. Untuk itu para murid harus bertobat dan belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang polos dan tulus dalam mengikuti Yesus. Berbalik dari segala sesuatu yang salah dengan motivasi yang tidak murni dan berpaling kepada Allah serta melakukan perbuatan yang benar selaras dengan misi dan kehendak Allah. Poin pertama adalah bertobat saudara. Di sini Yesus menghendaki kita sekalian mau berpikir hidup dalam pertobatan. Pertobatan sejati saudara, bukan halnya pertobatan tomat yang mana kadang kumat kadang tobat saudara. Kerajaan surga adalah suatu tempat suci dan kudus, bebas dari debu-debu kekotoran saudara. Maka jika kita mau menikmati kerajaan sorga, kita harus bebas dari debu-debu tersebut saudara. Harus hidup dalam pertobatan sejati. Dikatakan juga menjadi seperti anak kecil, di mana seorang anak kecil hidupnya tidak neko-neko saudara. Hanya percaya, nurut, tidak memikirkan akan kuasa atau apapun juga. Yang kedua saudara yang terkasih, merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Saat ini banyak sekali terjadi kesalahan motivasi dalam mengikuti Yesus saudara. Begitu juga di dalam pelayanan, banyak dari hamba-hamba Tuhan merasa sudah pinter, sudah jago, bangga apa yang didapatkannya saudara. Sehingga mereka menjadi sombong tinggi hati. Tak ada kerendahan hati sebagai hamba Tuhan dalam melayani. Justru kebalikannya saudara.
seorang hamba Tuhan minta dilayani. Di manakah kerendahan hati dari seorang pelayan? Untuk itu seorang pelayan Tuhan harus senantiasa bercermin pada teladan Yesus sendiri yang datang untuk melayani saudara. Bukan untuk dilayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Yesus juga memberikan contoh dan teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir. Kerendahan hati dalam menjalani tugas pelayanan adalah keutamaan sikap dan karakter Yesus yang perlu dimiliki seorang pelayan Tuhan. Apakah kita juga mempunyai kerendahan hati seperti ini, saudara? Yang terakhir dikatakan Yesus, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 10. Menganggap rendah orang lain menunjukkan sikap orang yang tinggi hati. Dan ini tidak berkenan pada Tuhan, saudara. Karena orang kecil yang polos dan sederhana ada bersama Tuhan. Dan malaikatnya di sorga senantiasa memandang kepada wajah Bapa, siap membela mereka. Murid Yesus jangan merendahkan orang kecil, saudara. Miskin dan tertindas, tetapi ikut membela dan mengusahakan kesejahteraan mereka. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua saudara-saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba pelayannya Tuhan. Janganlah kita memikirkan akan kedudukan kelak kita di sorga. Tapi kita harus menjadi anak kecil yang polos, yang tak neko-neko, tak memikirkan apapun. Hiduplah dalam pertobatan sejati. Bila kelak kita mendapat tempat yang layak di sorga. Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk dapat hidup penuh kerendahan hati. Tidak menganggap rendah sesama kita. Mari saudara-saudara yang terkasih. Kita mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati, saudara. Yang selalu mengikuti apa yang diajarkan Dia, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk senantiasa rendah hati dalam mengikuti Engkau, belajar dari teladan-Mu, dan melayani dengan motivasi yang murni. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.